Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasidu Merdika. Pada video hari ini, saya akan mempresentasikan hasil dari Shiny Dashboard yang telah kami buat. Bisa dilihat pada halaman overview, terdapat beberapa informasi mengenai data yang ada pada dashboard ini. Jadi yang pertama itu memperlihatkan total kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan. Kedua, ada informasi mengenai total destinasi kuliner Sulsel. Ketiga, total destinasi wisata alam dan budaya. Dan ada juga informasi mengenai rata-rata kuliner per kabupaten. Selanjutnya, di bawahnya terdapat fitur pilih kabupaten untuk melihat detail kuliner. Dan ini juga otomatis memfilter tab Discovery Hub dan Analitik. Jika bisa dilihat ini contohnya, jika kita memilih Bone, maka informasinya juga akan berubah seperti persenan dari total wisata kuliner Sulawesi Selatan dan juga jumlah destinasinya. Terdapat juga informasi mengenai koordinat dari wilayah yang kita pilih. Di bawahnya terdapat top 10 list kabupaten terbanyak. Ini maksudnya adalah jika di sini ditentukan berdasarkan berapa banyak jumlah destinasi wisata kuliner dari wilayah tersebut. Selanjutnya di sini terdapat diagram donat pada jadi ini diagram donat distribusi per kabupaten. Selanjutnya kita memasuki tab preferensi. Jadi kita memasuki tab preferensi. Pada tab ini terdapat fitur pilih destinasi wisata mari kita pilih seperti contoh air terjun Simoko. Nah, jika kita memilih destinasi tersebut, otomatis kuliner terdekat dan hasil koordinatnya itu juga ikut mengikuti dari pilihan yang kamu pilih. Di sini juga terdapat fitur tentang harga di kategori dan jam operasional. Mari kita coba untuk mencoba fitur ketiga juga. Nah, kita coba memilih kategori hits dan jam operasionalnya. Maka hasil dari kuliner terdekat itu juga berbeda. Ini juga diurutkan berdasarkan jarak dari destinasi yang kita pilih. Terdapat juga informasi detail mengenai restoran tersebut seperti kategori kuliner tersebut, rating, rentan harga, jarak dari destinasi, buka atau tutup, jam operasional, hingga klasternya. Baik, selanjutnya memasuki tab Discovery Hub. Pada halaman ini menampilkan local hit street food coffee shop yang berada di Bone, yang seperti wilayah kita pilih pada tab overview. Di sini juga bisa kita pilih, misalnya kita memilih hanya lokal saja. Jadi pada peta ini akan terlihat titik-titik tempat kuliner berdasarkan kategori lokal. Begitupun jika kita hanya ingin memilih kategori hits nih. Nah, setelah itu bisa juga di sini terdapat beberapa nama tempat kuliner tersebut yang berada pada titik itu. Misalnya dan juga terdapat informasi rating, jarak, dan jam operasional. Ini juga bisa saat kita klik, maka akan berfokus pada tempat tersebut. Dan di bawah terdapat best value for money. Jadi ini 3 rekomendasi yang direkomendasikan untuk user. Selanjutnya memasuki tab analitik. Pada tab analitik ini menampilkan analitik untuk Bone atau wilayah yang dipilih pada tab overview tadi. Dan bisa dilihat di sini ada diagram harga rata-rata per kategori. Tingkat hasilnya itu lokal rata-rata 1,86, kategori coffee shop rata-rata 1,9, untuk kategori street food yang ada di Bone itu rata-ratanya 1,97, untuk kategori hits rata-rata 2. Di sini juga terdapat ulasan versus rating. Bisa dilihat jumlah ulasan terbanyak dipegang oleh kategori hits dengan tempat kuliner warung mukbang dengan rating 4,6, ulasan 22.031. Dengan rating tertinggi dipegang oleh warung keluargae, rating 5, ulasan 3 dengan kategori street food. Rating terendah dipegang oleh rumahnya Sri Comel Cantik dengan rating 3, ulasan 2 dengan kategori lokal. Di sini juga terdapat hidden gem detektor atau tempat rating tinggi namun masih sedikit diketahui. Ini beberapa rekomendasinya. Selanjutnya memasuki tab AI Persona. Pada tab ini menampilkan 3 hasil klaster kami. Yang pertama ada budget change dan jumlah 163, rata-rata rating 4,6, karakteristiknya itu harga murah kualitas tinggi. Klaster kedua yaitu lokal favorit dengan jumlah 2, rata-rata rating 4,6, karakteristiknya itu populer di kalangan lokal. Klaster ketiga adalah premium dining dengan jumlah 1144, rata-rata rating 4,5 dengan karakteristik pengalaman makanan premium. Ini dia hasil dari personal segmentation kami. Bisa dilihat jumlah ulasan yang paling banyak dipegang oleh klaster lokal favorite dengan tempat kuliner bernama Jejamuran Persona, rating 4,6, ulasan 28.032. Di sini juga rating tertinggi dipegang oleh warung makan Bugis dan Reng dengan cluster premium dining rating 5, ulasan 1. Terus pada rating terendah dipegang oleh cluster premium dining, nama tempatnya itu Warung Bakmi Senayan Jakarta dengan rating 2,6, ulasan 7. Di sini bisa dilihat yang paling sedikit pada wisata kuliner pada yang wilayah kami pilih tadi di overview itu adalah cluster budget change dengan nama Migacuan Bulkomba, rating 4,6, ulasan 4.867. Di sisi bawahnya juga terdapat daftar lengkap kuliner. Selanjutnya kita mencoba fitur aksi cepat yaitu Eat This Now. Jadi fitur ini memperlihatkan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan kita yang tadi kita pilih. Mungkin itu saja dari presentasi saya pada video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.